Shalom, Pak Loren, shalom teman-teman. Malam ini Nita mau coba bawain satu perenungan ya. Gitu. Tema yang mau Nita ambil malam ini itu judulnya ujung-ujungnya ruwet. Ujung-ujungnya ruwet. Nah, pasti tentunya setiap kita pasti ada nggak sih yang belum pernah diperhadapkan dalam situasi keruwetan? Pasti semuanya udah pernah ngalamin ya. Bahkan yang namanya biasanya kadang kita gini, kita udah punya ruwet nih, udah lagi ruwet, tapi kita dibawa keruwetan lagi, keruwetan lagi, keruwetan lagi. Itu biasanya karena apa sih gitu? Di sini kita mau ada satu cerita di Alkitab yang memang jadi satu pembelajaran juga buat kita. Kita baca sama-sama teman-teman yuk di Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Kita yang baca aja ya. Ceritanya ini tentang Abram waktu Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istrinya Abram itu berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dari firman Tuhan ini, Nita ada satu yang Nita benar-benar sorotin itu pas ayat 13. Dibilang gini, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Jadi kalau bisa dilihat, kita lihat ini posisi Abram itu kayaknya benar-benar kepepet, ya kalau kita lihat kepepet dan dia kan Abram ini seorang yang dikenan Tuhan gitu ya. Tapi kalau di sini dia lihat tidak, kok dia tidak berdoa, tidak meminta tuntunan Tuhan untuk meminta, aduh Tuhan aku mau masuk ke Mesir, gimana caranya ini tentang Mesir gitu. Nah di sini ada pembelajaran sikap yang bisa kita ambil. Ada dia merasa mampu. Terkadang kita diperhadapkan dalam situasi yang akhirnya membawa kita ruwet itu karena kita merasa mampu. Kita merasa bisa menyelesaikan semuanya seorang diri. Atau kadang kita bisa ngerasa gengsi, kita menolak menolak bantuan dari orang lain, dan yang paling utama karena kita lupa melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita gitu. Dari kisah Abraham ini kan kita dilihat nih kayaknya kok si Abraham nyuruh Sarah itu buat berbohong supaya menjadi adiknya. Dia menganggap ini adalah satu solusi buat dia ketika dia masuk di Mesir gitu. Padahal solusi yang dia ambil ini salah. Ini malah datengin jadi ruwet dianya. Yang jadi kok jadi istrinya diambil si Firaun, jadi begini ya itu artinya jadi terkadang apa yang kita ambil itu kalau kita nggak minta apa tuntunan Tuhan, kalau kita nggak melibatkan Tuhan, itu akan membawa kita kepada kekuatan-kekuatan yang baru. Jadi di sini kita satu pelajaran yang bisa kita ambil, baiknya kita bisa mengambil, jangan pernah kita ngambil keputusan itu tanpa pertimbangan, jangan pernah kita merasa kuat dan mampu, terlebih jangan pernah kita lupakan Tuhan untuk dalam setiap mengambil keputusan-keputusan apa yang ada di hidup kita gitu. Jadi sikap-sikap seperti inilah yang harusnya baiknya kita hindari. Kita harus melibatkan Tuhan, karena kalau kita nggak melibatkan Tuhan itu sama aja kita sudah menjadi orang yang angkuh. Dan keangkuhan itu akan membawa kita kepada keruwetan-keruwetan atau masalah-masalah yang baru yang kita anggap tadinya solusi, ternyata kok jadi masalah baru, jadi masalah baru. Kebohongan kecil jadi datang kebohongan besar dan akhirnya menyalahkan kita sendiri gitu. Kiranya itu aja yang bisa jadi perenungan singkat malam ini dari Nita. Baiknya setiap kita tidak menjadi orang-orang yang angkuh, menjadi orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Thank you Kak Yunita. Selamat memberkati loh. Ya, terima kasih. Oke, masih liwat ya. Jadi eh, saya tadi coba baca lagi, cuman saya lupa di mana ayatnya. Ada memang satu satu bagian firman Tuhan sepertinya seolah-olah bahwa Abraham itu berbohong ya. Sebenarnya dia tidak berbohong, itu memang adik sepupunya karena dia menikahi sepupunya. Dia nggak bohong, cuman nggak mengungkapkan keseluruhannya. Siap, Pak. Seperti Ada di halnya, kejadian 10, kejadian 12 ayat 13, Pak. jadi seperti halnya orang Batak ya, orang Batak juga kan begitu ya, menikahi boru tulang gitu kan, boru tulangnya, berarti kan sepupunya gitu. Ariban, Iya, Ariban, kamu Pak. kamu sepupuan sama dia, iya benar. Tapi kamu nikahin kan sepupumu gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang satu sisi kalau kita melihat dari sudut pandang ketaatan dan lain-lain, yang lain-lain, sepertinya seolah-olah dia berbohong, gitu ya. Tapi kalau satu sisi lagi kita lihat, jadi Bapak Ibu firman Tuhan itu kaya, jadi jangan pernah hanya melihat dari sudut satu saja. Ada dulu pernah ingin mengkhotbahkan kisah Rahab karena menyembunyikan dua saksi. Oh, itu imannya Rahab A B C D E F G gitu ya. Tapi ada yang mengkhotbahkan bahwa si Rahab itu menyembunyikan mereka itu tidak masuk akal. Karena apa? Karena ternyata tembok itu banyak orang di sana. Jadi seperti halnya rumah dibuat orang. Jadi nggak harus satu sudut ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan jangan merasa wah kayaknya yang saya sampaikan salah. Oh enggak. Satu sudut ada benarnya, satu sudut lagi ada benarnya, satu sudut lagi ada benarnya. Makanya firman Tuhan, firman itu selalu baru, kaya. Sudah belajar ini ya, Injil-Injil ya Bapak Ibu ya. Injil sinoptik, si Thomas, si Matius melihat sudutnya dari sini, si Markus melihat sudutnya dari sini, Lukas melihat sudutnya dari sini. Terus yang mana yang benar? Semuanya benar. Jadi nggak apa-apa, itu semakin kaya ya. Jadi saya memang kebetulan sudah cukup sering juga mendengarkan khotbah yang disampaikan Bu Yunita. Jadi saya sampaikan. Jadi jangan nanti mungkin Bu Yunita mengkhotbahkannya nanti dari sudut pandang yang lain lagi. Kita mengkhotbahkan ayat yang sama dari sudut pandang yang lain lagi. Karena kan tema yang ingin kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan pasti akan berbeda-beda tiap harinya atau tiap tiap waktunya. Seperti itu. Oke, ada yang off cam karena jaringan. Oke. Ya, Bapak Ibu, ternyata kita sudah membuat pusing. Saya juga pusing, Bapak Ibu. Besok minggu depan saya kuliah jam 8 sampai jam 11, 2 minggu. Mulai dari minggu depan sampai minggu depannya lagi. Ternyata tadi sudah didoakan asesmen lapangan itu minggu depan, 2728, 2829, itu Senin Selasa. Dan di hari Senin Selasa itu pertama kali saya kuliah. Kalau saya bolos, wah ini nilai saya terancam ya. Jadi saya pusing, saya mau pilih yang mana masih. Saya mau pilih pekerjaan atau kuliah. Terus Pak, ternyata tadi kita rapat di staff disampaikan juga kalau saya harus menjemput asesor orang yang akan datang ke kampus. Itu pagi-pagi, wah saya kuliah jam 8 disuruh jemput, terus nanti nggak ikut kuliah dan sebagainya. Jadi saya berkata, Tuhan tolong, saya baru pulang mission trip, tugas saya belum selesai. Ini pulang mission trip, tugas belum selesai, besok dikumpul terakhir, dan banyak lagi yang harus dikerjakan dan sebagainya. Saya lihat lagi tugasnya, aduh ini harus harus ekstra keras ini untuk menyelesaikannya. Cuman ya sudah resiko lah ya. Sebentar Bapak Ibu ya. Pak Lawrence, Pak.
Ya, Mau nanya aja Pak, mau konfirmasi itu Bapak jadwal kuliah apa Pak supaya nggak bentrok dengan jam kelas Pak? kenapa? Aku hanya iseng nanya aja Pak, mana Bapak itu mulai hari apa Pak ya kuliah supaya ya iseng apa cek aja jadwal supaya nggak bentrok dengan jam kelasnya kami Pak. Oh, kalau malam nggak ada. Kalau malam nggak ada. Syukur berarti bebas ya Pak ya kalau malam. Ya, malam aman. Harusnya aman ya. Harusnya aman. Yang pagi yang kadang bentrok. Jadi, kan ini minggu depan kita akan kelasnya banyak ya, karena kelas pagi akan ikut. Dan ternyata hari ini sudah pertemuan keberapa Bapak Ibu? Minggu ini pertemuan keberapa? 13, Pak. 14. Hari ini 13. 14. 14 ya. 14. Berarti Bapak Ibu sisa 2 pertemuan lagi. Apakah itu suatu berita sukacita? Jawabannya, oh tidak. Puji Tuhan. Karena akan kita ketemu dengan UAS. Di samping UAS ada tugas, kan begitu ya. Habis tugas apa Bapak Ibu? Panitia Natal. Natal A, B, C, Lagi D mau gitu libur, ya Pak. Bapak Ibu ya. Ya, tidak ada liburan. Buat Bapak Ibu tidak ada liburan ya, karena kita ini orang Kristen, kita ini pelayan Tuhan, kita ini hamba Tuhan. Emang ada liburan Natalan? Pak Pendeta, Pak Gembala, tahun ini kita liburan aja ya, nggak usah ada Natal ya. Oh, nggak bisa. Nggak ada. Jadi pastinya semuanya akan lebih sibuk dari biasanya. Jadi Bapak Ibu ya kita eh, saling menguatkan, saling mendoakan karena memang hari-hari ini eh, waktu kita sangat padat mengejar dengan waktu, apalagi Bapak Ibu yang punya tugas yang menumpuk, belum lagi nanti UAS, mungkin sudah ada yang sudah kasih kisi-kisi ya untuk UAS, udah punya duluan, waduh ini UAS mau buat apa lagi, ini lagi ada lagi tiba-tiba muncul harus buat makalah di UAS ya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu saya tidak akan buat makalah ya untuk UAS. Jadi kita santai-santai saja. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita Bapak Ibu tentang Allah. Ya, minggu lalu kita sudah melihat tentang pribadi Allah. Sekarang kita melihat bahwa ternyata tidak pribadi saja ya, tapi pribadi itu hidup. Pribadi Tuhan kita sembah itu adalah pribadi yang hidup. Apa sih buktinya? Ternyata dalam Alkitab itu jelas sekali memberi bahwa Allah itu ada. Allah itu adalah satu pribadi yang hidup. Dia menyatakan dirinya dengan baik kepada kita, baik melalui alam semesta ataupun pernyataan dia secara langsung, berbicara secara langsung. Nah, maka dari itu kita tidak bisa lagi meragukan atau bisa menanyakan ya, apakah Allah itu memang memiliki pribadi atau tidak. Akan tetapi di sisi lain, Alkitab mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Dan pastinya kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Makanya dikatakan Iya Pak Lawrence terlempar teman-teman. Haleluya. ya maaf Bapak Ibu, saya terpental. Di tempat saya ini GSM ya Bapak Ibu ya. Signalnya GSM, geser sedikit mati. Ya, jadi terkadang kita bingung, mengalami kebingungan, sering sekali keliru menilai pribadi Allah itu seperti apa. Karena memang ada satu sisi kita dikatakan bahwa Allah itu punya tangan, punya kaki, punya ini, punya itu. Tapi satu sisi lagi dikatakan bahwa Allah itu berbentuk roh. Pastinya kalau roh itu tidak berbentuk dan tidak berwujud.
bahkan tidak dapat dilihat oleh mata jasmani manusia. Jadi kita agak kesulitan nih mengenal Allah dengan baik, itu kita kesulitan. Karena memang kita adalah orang yang tidak bisa mengenal secara utuh superior itu ya. Bahwa Allah itu adalah superior. Kita tidak bisa mengenalnya secara baik dengan akurat. Allah itu adalah pribadi yang hidup dan merupakan pribadi Allah yang sesungguhnya. Allah tidak pernah dibentuk dan dibuat oleh siapapun. Jadi Bapak Ibu, ini ada satu, sebentar saya ternyata baru ingat. Bahwa dikatakan seperti ini ya, Allah itu adalah pribadi yang hidup. Karena Allah berbeda dengan Allah-Allah buatan manusia yang mati, yang tidak dapat mendengar permohonan manusia. Berhala yang dijadikan manusia itu merupakan Allahnya mereka, namun sayang, Allah buatan manusia tidak dapat berjalan, tidak dapat berkomunikasi, dan tidak dapat menolong mereka. Jadi Bapak Ibu, ada satu ketika di India, kalau tidak salah ya, ketika corona terjadi, corona lagi naik-naiknya, itu para orang-orang Hindu itu membuang Allahnya ke sungai. Karena mereka berseru kepada Tuhannya, ternyata Tuhannya tidak menjawab. Bahkan salah satu penista agama, agak ngeri Pak Loreni sekarang ya ngomongnya penistaan agama. Ada satu orang, ini hitung-hitung kuis lah ya. Siapa orang yang pernah menistakan agama atau kepercayaan orang lain di Alkitab dengan mengolok-olok Tuhannya? Ada yang tahu kasusnya atau kisahnya atau siapa? Oke, sebenarnya tidak ada yang mau jawab ya. Itu adalah kisahnya Elia, Bapak Ibu. Elia itu mengolok-olok, dia menistakan agama orang ya. Karena waktu itu Nabi Baal, dia ingin tes ya, tes ini ya, si Tuhannya Nabi Baal melawan Tuhannya Elia. Ayo panggil Tuhannya kalian, bisa nggak bakar persembahan ini? Coba panggil lagi, mungkin kalian kurang keras. Jadi dia menggunakan Dora ya, lebih keras. Katakan sekali lagi, lebih keras. Mungkin lagi tidur, Tuhanmu lagi tidur. Ayo coba teriak lagi. Coba dibangunkan Tuhannya. Mereka sampai ada yang kerasukan gitu ya. Memotong diri atau melakukan sesuatu hal yang tidak wajar kepada tubuhnya. Gitu ya. Memotong, menyayat-nyayat sampai berdarah-darah. Ternyata Tuhannya mereka tidak bisa membakar korban itu. Jadi mereka punya Tuhan, punya mata tidak bisa melihat, punya tangan tidak bisa menolong, punya kaki tidak bisa berjalan, punya telinga tidak bisa mendengar. Nah, jadi si Elia mengolok-olok. Wah, panggil lagi, teriak lagi lebih kencang, mungkin dia lagi tidur. Jadi kurang ajar juga sebenarnya si Elia ini ya, tapi dia menunjukkan bahwa Tuhannya dia, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan kita semua pun pasti di tempat ini menyembah Tuhan yang hidup ya Bapak Ibu ya. Tuhan kita saat ini tidak berada di satu tempat. Ada mungkin berkata, oh Tuhannya orang Kristen itu di surga. Oh enggak juga. Kalau di surga berarti kiblatnya kita ke surga dong ya. Enggak. Karena ada orang doanya ke kanan, ada ke kiri, ada yang atas gitu. Jadi terus Tuhannya di mana dong kalau kiblat kita pakai kiblat ya kita nggak pakai kiblat. Jadi Tuhan kita ada di mana-mana karena Dia adalah Allah Maha Kuasa. Jadi kita bisa berdoa di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Jadi Tuhan kita tidak mati. Ya, jadi di sini juga ada kisah di mana Paulus membuat banyak orang berbalik
dari penyembahan-penyembahan Allah yang mati kepada Allah yang hidup. Jadi Paulus menegaskan kepada jemaat-jemaat yang dia layani, dan semua orang-orang yang telah mendengar akan pengajarannya yang tersebar di daerah Listra dan sekitarnya, untuk meyakinkan kepada mereka bahwa Allah yang mereka sampaikan adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jadi si Paulus pun menyembah Allah yang hidup. Kita pun sebagai orang-orang percaya harusnya menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang digendong, bukan Allah yang masih dipaku, bukan. Kita nggak menyembah Allah yang seperti itu. Karena kita menyembah Allah yang hidup, benar-benar hidup, bukan yang mati. Ya, ada satu pertanyaan Bapak Ibu ya. Apa sih kepentingan Allah dalam manusia, dalam kehidupan manusia? Kalau tadi yang sempat melihat itu setelahnya ya Bapak Ibu ya. Apa sih kepentingan Tuhan dengan manusia, Bapak? Kenapa sih manusia diciptakan? Untuk memiliki relasi dengan Tuhan. Apa? Untuk memiliki relasi, Pak, atau hubungan. Relasi, hubungan. Oke, terima kasih. Relasi atau hubungan. Ya, apalagi? Kenapa sih? Apa sih kepentingan Allah dengan manusia? Kenapa sampai Tuhan menciptakan manusia? Untuk mencerminkan penciptanya, Pak. Apa? Untuk mencerminkan penciptanya. Mencerminkan penciptanya. Oke. Dibuat Karena segambar dan serupa. Ya, ada lagi? Apa sih kepentingan Allah untuk manusia? agar manusia bisa menyembahnya, Pak. Supaya manusia bisa menyembahnya. Adanya komunikasi ya. Ya, komunikasi hubungan tadi ya. Kalau menyembahnya kayaknya Beribadah kalau tidak ya itulah Pak, pokoknya antara itu aja. masih kurang ya, masih kurang ya. Karena kalau dibilang menyembahnya ya malaikat lebih bagus lagi ya. Tidak ada yang fals ya, harusnya malaikat ya. Ya, terima kasih Ibu Emilia. Karena ini Pak, karena Tuhan itu tidak ingin binasa umatnya gitu loh. Itu yang sekarang Bu, itu yang sekarang. Ini kenapa sampai diciptakan? Itu berarti yang sudah ada Bu. Terima kasih Bu Astrid. Kalau sudah ada ke sana benar, tapi ini kan belum ada, kenapa tiba-tiba ada? Untuk memelihara, Pak. Memelihara apa? Hanya. Loh, kan ada malaikat, ngapain lagi dia menciptakan manusia? Jawab juga itu, ya kan Allah butuh yang nyata. Untuk menyatakan kuasanya, Pak. Nah, itu. Dalam hal Segala sesuatu. ya kan Tuhan sudah membuang iblis itu kan sudah menunjukkan kuasanya ya. Kalau untuk beranak cucu Pak, memenuhi Itu setelah ada Bu, sebelumnya dulu. Ya itu bisa. Anak cucu, penuhilah bumi. Ya, tadi saya sudah kasih clue ya tentang malaikat ya. Jadi malaikat itu jatuh dan malaikat itu ingin disembah. Jadi Tuhan itu salah satunya menciptakan manusia untuk menunjukkan kepada iblis bahwa manusia itu yang dia ciptakan itu masih bisa walaupun mereka jatuh, walaupun mereka melakukan banyak hal gitu ya manusia ya, tapi mereka masih bisa menyembah aku. Enggak seperti kamu yang dekat dengan aku, malah kamu jauh dari aku.
Nah, salah satunya ya udah muncullah nanti yang tadi kata Bu Astrid atau Ibu Emilia tadi ya, yang bilang memenuhi bumi gitu ya. Pastinya kepentingan Allah yang intinya adalah menyelamatkan manusia dari pasar perbudakan kita atau apalagi istilahnya neraka dan yang lainnya, intinya ke sana ya. Ya, jadi di sini kepentingan manusia ini setelah manusia ada. Jadi yang saya tanyakan itu sebelum manusia ada ya, Bapak Ibu ya. Sebelum manusia itu ada, kenapa Tuhan sampai menciptakan manusia? Kenapa Wawan harus ada di sini? Kenapa Lauren Christian harus ada di bumi ini? Kenapa Bu Astrid harus ada di bumi ini? Kenapa Ibu Emilia harus ada di bumi ini? Pak Budi ada di bumi ini? Kenapa harus ada? Nah, jadi itu dulu nih, itu dulu nih yang ditanya sebelum masuk ke sini ya, masuk ke penebusan, masuk ke yang lain-lain. Karena banyak orang kalau saya tanya mungkin ada juga di tempat ini yang tidak tahu kenapa dia ada di dunia ini. Kenapa dia kulitnya warna seperti ini. Ya, silakan Pak Tony, ada yang mau disampaikan? Pak, tadi saya baca Allah bertujuan untuk menyelamatkan manusia ya Pak di slide-nya tadi. Cuman kan yang pertanyaan Bapak tadi kan di awal kan manusia belum jatuh dalam dosa Pak. Ketika dia ciptakan. Iya. Jadi yang saya mau pancing ke sana dulu biar masuk sini. Karena memang tujuan Allah yang di sininya yang sekarang yang kita mau bahas. Karena yang di awal tadi memang tidak ada slide-nya. Jadi saya tanya dulu ke kita supaya kita gampang nih masuknya ke pelajaran yang berikutnya. Jadi sebelum manusia diciptakan itu apa sih tujuannya Allah? Karena kalau sudah masuk ke sini, ini sudah ada manusia, maksud saya. Jadi ternyata kepentingan Allah salah satunya tadi ingin ada relasi, dia ingin menunjukkan bahwa ciptaan yang dia ciptakan itu bisa lebih taat daripada ciptaan yang sebelumnya, yaitu malaikat. Apalagi tadi yang Owen sampaikan. Yang tadi yang kamu sampaikan apa, Owen? Lah, saya nggak ngomong apa-apa, Pak. Oke, udah lupa ya. yang tadi. Jadi seperti itu. Intinya memang Tuhan itu menginginkan supaya ciptaannya dia mengenal siapa dia. Itu adalah kreasinya Allah yang kita tidak tahu seperti apa sih pikiran Allah kenapa harus sampai seperti itu. Dan di sini memang dikatakan ini setelah manusia ada. Kalau yang tadi yang saya tanyakan itu sebelum manusia ada, kepentingan Allah sebelum manusia ada. Tapi di sini setelah manusia itu ada, manusia itu ternyata sudah kehilangan kemuliaan Allah. Gara-gara satu orang, maka seluruh umat manusia di muka bumi ini jatuh ke dalam dosa. Dan oleh satu orang juga seluruh umat manusia terbebas dari dosa. Orang itu adalah Adam. Adam pertama yang membuat kita semua kehilangan kemuliaan Allah, dan Adam yang kedua yang menyelamatkan, melepaskan kita dari cengkram maut. Jadi pada intinya kepentingan Allah di sini bukan didasarkan atas kebaikan dan kehebatan manusia, melainkan karena dosa manusia. Saya teringat dengan kalimat ini ya, kepentingan Allah bukan didasarkan atas kebaikan dan kehebatan manusia, melainkan karena dosanya manusia. Jadi Tuhan menyelamatkan kita bukan karena hebat, bukan karena gagahnya kita, tapi karena kita ini adalah orang yang berdosa. Kalau kita berdosa, ya makanya kita membutuhkan namanya Yesus Kristus, keselamatan. Ya, tadi kalimatnya kira-kira seperti itu ya. Silakan dibaca Roma 6 ayat 1.
Roma 6 ayat 1, mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 1, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya, terima kasih Pak Astrid. Jadi kita mendapatkan kasih karunia karena kita adalah orang berdosa. Dipahami Bapak Ibu ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu mendapatkan kasih karunia karena Bapak Ibu berdosa. Saya mendapatkan kasih karunia karena saya berdosa. Kalau saya tidak berdosa, saya tidak mendapatkan kasih karunia. Paham ya kalimat ini ya? Dan Yesus dan Tuhan Allah pun memberikan itu bukan karena prestasi kita, tapi memang karena kita adalah orang berdosa. Pertanyaan saya, Pak Tommy, seberapa besarkah dosa Pak Tommy? Seberapa besarkah dosa Pak Budi? Seberapa besarkah dosa Ibu Emilia? Jawabannya simpel. Sebesar kasih karunia Tuhan. Selesai kan? Berarti kalau kita ingin mendapatkan kasih karunia yang lebih besar, apakah kita harus berbuat dosa lagi? Ayo Bu Astrid, baca lagi Bu ayat 2-nya. Ayat 2 bagian A. Dengan tegas Bu, jawab. Ayat 2, sekali-kali tidak. Bukankah Stop. kita Stop. Jadi jangan ditambah lagi dosa kita supaya kalau dosa saya cuma segini, berarti kasih karunia-nya segini. Berarti kalau dosa saya segini, berarti kasih karunia-nya lebih besar lagi. Kan saya cuma dapat segini. Udah, buat lagi yang lebih besar. Supaya saya dapat yang besar. Oh enggak begitu cara mainnya. Paulus berkata sekali-kali tidak. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu sudah diselamatkan, sudah diselesaikan, sudah mendapatkan kasih karunia sehingga Bapak Ibu berkata, I am free, bebas melakukan apa saja. Oh, sesat gitu ya. Jangan, kita tidak menganut yang seperti itu. Kalau memang kita berkata sudah mendapatkan kasih karunia, ya berarti kita nikmati kasih karunia-Nya. Bukan kita mau minta nambah lagi kasih karunia. Enggak. Itu kepentingan Tuhan diberikan kepada kita. Dan itu dikatakan ternyata melalui kematian Yesus Kristus sebagai anak tunggal yang sulung, yang membayar segala hutang. Ini kalimatnya bagus ya. Kematian Yesus Kristus itu membayar segala hutang, menebus manusia, membayar segala hutang dosa yang selama ini dipikul dan ditanggung oleh manusia. Dan penulis Ibrani menjelaskan betapa besarnya kepentingan Allah bagi manusia dengan cara mempersembahkan Yesus sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan dan tidak bercacat pada Allah. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu saya ingatkan ya supaya tidak latah Bapak Ibu ya. Terkadang kita ini sering latah. Supaya kita tidak latah. Saya ingatkan terus menerus. Tuhan Yesus mati bukan menebus dosa Bapak Ibu. Tuhan Yesus mati untuk menebus Bapak Ibu dosa. Tuhan Yesus menghapus semua hutang dosa. Itu benar. Tapi kalau menebus dosa itu salah. Karena dosanya yang dibawa Tuhan ya. Tuhan buat apa Tuhan dosa? Tuhan bawa manusianya. Jadi manusianya yang ditebus, bukan dosanya. Dosanya ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ya, Allah berkepentingan dengan manusia bukan hanya untuk menyelamatkan manusia dari lumpur dosa dan kebinasan kekal. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau seseorang sudah menerima Tuhan, menerima kasih karunia,
maka orang itu harus memiliki persekutuan dengan Allah. Mungkin ada Bapak Ibu tahu konsep ini Bapak Ibu ya, keselamatan sekali selamat tetap selamat itu menurut pahamnya si John Calvin. Ada orang berkata, ya sudah kan saya sudah mendapatkan keselamatan, kalau begitu saya bebas dong, I am free. Ya, enggak bisa. Tuhan melakukan itu karena dia rindu bersekutu dengan manusia. Dia rindu seperti halnya dulu bersama Adam dan Hawa. Dia bebas berbicara, dia bebas berjalan-jalan dengan manusia, dengan Adam dan Hawa pada waktu itu. Tapi sekarang karena ada dosa, sehingga ada gap yang sangat jauh, ada pemisah, ada jurang pemisah antara Allah dan manusia, yaitu dosa. Maka dari itu Yesus Kristus sebagai jembatan antara kita dengan Allah. Jadi kan digambarkan bagaikan ranting yang tetap menyatu pada pohonnya. Dan juga bagaimana rusa yang selalu rindu akan sungai, air sungai. Allah itu merindukan sekali ya bersekutu dengan manusia. Bukan karena manusia baik, pintar, atau punya reputasi, tapi karena Allah punya kepentingan yang besar bagi manusia. Jadi Bapak Ibu, tadi Pak Niko sudah singgung juga tentang persekutuan, jangan jauhkan diri dari persekutuan-persekutuan yang ada. Karena apa dikatakan seperti itu? Di dalam firman Tuhan juga dikatakan seperti itu, karena Tuhan rindu dengan Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu nggak tahu ya, rindu nggak dengan Tuhan ya. Harusnya kita rindu ya. Sehingga kita saat ini belajar, kita rindu, ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bahkan di setiap ibadah kita rindu ingin bertemu dengan Dia. Dan Tuhan rindu ketemu dengan kita. Bisa Bapak Ibu membayangkan saat ini kita ada di pantai, di laut, di sungai, di kolam. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Coba bayangkan kita saat ini benar-benar ada di satu air yang ya kira-kira 2 meter lah. Atau 3 meter. Saat ini saya menarik kaki Bapak Ibu sampai ke dalam. Istilahnya saya tenggelamkan lah Bapak Ibu. Bisa membayangkannya ya, atau bisa membayangkan ketika Bapak Ibu tenggelam ya. Pertanyaan saya, apa yang paling Bapak Ibu butuhkan ketika tenggelam itu? Tolongan. Udara. Ya, udara. Udara. Ya kalau ada yang nolong, kalau kita udah koit duluan Bu. Jadi udara. Jadi Iya benar. Jadi Tuhan itu rasanya menginginkan seperti itu juga dengan kita, dan kita harusnya melakukan seperti itu juga. Kita butuh Tuhan, kita butuh persekutuan dengan Tuhan. Jadi kita benar-benar membutuhkan udara itu. Bahkan ketika rusa juga seperti itu, ketika dia lari ke sana, lari ke sini, yang dia kejar itu adalah ujung-ujungnya air. Jadi rindu sekali akan air, karena dia sudah lelah, sudah capek, mungkin dikejar singa, dikejar binatang buas yang lainnya gitu. Dia lari terus mencari sungai. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan kelegaan. Kalau yang disampaikan di sini Yohanes itu bagaikan ranting Bapak Ibu ya. Jadi kalau ranting masih menyatu dengan pohonnya, maka ranting itu harusnya bisa berbuah. Makanya di Tuhan Yesus berkata, kalau ranting ini tidak berbuah, maka ranting ini akan ditebang, dilempar ke dalam api. Maka dari itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menunjukkan buahnya kita. Saya nggak tahu Pak Hari buah apa, Peter buah apa, Bu Yunita buah apa, Pak Yuda buah apa, saya nggak tahu kita ini buahnya apa. Tapi yang saya tahu kita semua berbuah.
Ya pastinya kalau bisa jangan ada yang spot lah ya, karena masih berbuah cepat gitu. Karena saya pernah pernah ya buah-buahan ya, nggak tahu nama buahnya apa saja. Ada Pak Haryanto Tanisip, dulu pernah ada, saya pernah di rumahnya, di kontrakannya beliau dulu ada dua rambutan Bapak Ibu. Yang di depan itu rambutannya walaupun masih hijau tapi manis. Yang rambutan yang satu itu sudah merah semerah-merahnya, tapi ketika kita makan kecutnya luar biasa. Nah, jadi jangan jangan ikut yang belakang itu ya, yang satunya jangan. Kalau bisa yang hijau pun orang udah petik kita rasanya manis, enak, nyaman. Ya, ya nggak tahu lah nama buahnya apa ya, yang penting berbuah lah, intinya seperti itu saja. Jadi Allah memang memiliki satu kepentingan yang sangat besar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya nggak tahu di sini cukup banyak yang senior-senior saya ya, termasuk mungkin Bu Astrid, Bu Emily, Pak Budi, Pak Yuda kayaknya masih muda ya, Pak Tommy juga kayaknya masih muda, Puji Pak Hari masih muda. Tuhan, haleluya. Masih muda, Nggak, Pak. maksudnya nggak senior Ibu Yuanita gitu, nggak senior itu maksud saya ya. Ada di sini Pak Elman. Saya nggak tahu apa sih kepentingan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu yang senior-senior ini, kenapa masih mau belajar gitu ya. Karena memang Tuhan menginginkan sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan mereka. Termasuk di sini yang masih sangat muda, di bawah saya, jauh. Peter, siapa lagi? Bina gitu ya. Pasti ada Samuel. kepentingannya. Samuel Oh, Cikdesi Sam- juga, Pak. oh, Samuel masih muda juga ya. Masih, Pak. Masih dimudahkan. Samuel, Pak, baru 20 tahun. Oh, saya nggak tahu, saya belum ketemu. Jadi karena di sini, maaf Bapak Ibu, ya, layar itu menipu ternyata Bapak Ibu, menipu sekali layar itu. Mungkin yang pernah ikut doa tahu namanya si siapa nih? Rafael. Dia kelihatan sangat kecil. Ternyata setelah saya ketemu dia kalau nggak salah main piano, filler di wisudaan, ya, dia main filler di wisuda. Itu saya kalau ngomong sama dia harus begini, saking tingginya. Padahal kalau zoom begini pendek sekali. Jadi layar ini agak menipu ya. Ini Pak Samuel kan Udah nggak ketemu kelihatan. Valorant ya, Pak? Ya, kita udah ketemu. Ternyata saya pendek ya Bu ya. Iya. Nggak tinggi-tinggi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita ini punya sesuatu hal yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan yang sudah Tuhan kasih. Kadang saya tanya kepada beberapa orang, ada yang siap mati hari ini? Saya berkata, nanti saja saya belum siap. Kenapa kamu belum siap? Karena masih ada dosa-dosa saya, belum saya selesaikan, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Kalau saya tanya, kalau orang bertanya kepada saya, Bapak siap nggak mati hari ini? Saya bilang, saya siap mati hari ini. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan bilang, kamu pulang. Tugas tanggung jawabmu di bumi belum selesai. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan memiliki satu pekerjaan yang sangat besar, satu kepentingan yang sangat besar untuk kehidupan kita semua. Ya, Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat Allah di kota Korintus bahwa Allah memanggil kita semua dalam satu persekutuan yang indah dengan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kita dalam persekutuan bukan melakukan apa yang cemar, melainkan melakukan apa yang kudus. Ambilin kacang dong, Dek. Mau beli kacang misalnya. Sorry, ya. Pak. Ya, jadi Bapak Ibu, Mongol stres tahu Bapak Ibu ya? Tahu Mongol stres ya Bapak Ibu ya? Ya Pak, tahu Pak. Ya, Mongol stres itu dia dulu dikatakan dia punya satu komunitas namanya gereja setan. Saya nggak suka dengan istilah itu. Gereja kok setan? Gereja itu adalah eklesia yang dikeluarkan dari pasar dosa.
setan itu pasti sudah dosa ya. Masa sesuatu yang dikeluarkan dari dosa terus dikasih lagi ke setan? Harusnya diganti ya. Jadi bukan seperti itu yang Tuhan inginkan. Kita dikeluarkan bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Apalagi ada beberapa orang begini Bapak Ibu ya. Dulu saya orangnya jujur. Saya nggak pernah korupsi ketika melakukan segala aktivitas. Saya selalu jujur, A, B, C, D gitu. Tapi semenjak saya masuk masuk sekolah teologi gitu ya, masuk ke dunia kerohanian, rasanya saya semakin sering melakukan tipu menipu ya Bapak Ibu ya. Saya selalu semakin sering mengambil uang persembahan. Saya semakin sering berkhotbah UUD, bukan undang-undang dasar ya, ujung-ujungnya duit. Padahal dulu ketika saya nggak percaya Tuhan, saya masih di luar Tuhan. Saya merasa cukup semua. Tapi kenapa saya masuk ke gereja malah saya nggak merasa nggak cukup? Nah, itu berarti udah salah. Bukan itu yang Tuhan inginkan dalam hidup. Tapi kita harus jadi berkat dimanapun dan kapanpun kita berada. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, Allah yang mencukupi segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan firman Tuhan berkata, segala sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan, tidak pernah kamu timbul dalam hati, tidak pernah didengar, itu yang akan Tuhan sediakan bagimu. Jadi harusnya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang cemar. Apalagi mengatasnamakan Tuhan ya, dengan istilah yang Ibu Emily sering tanyakan di kasihnya, suara Tuhan. Oh jangan, nggak bisa. Jangan dilakukan itu. Oh Tuhan berbicara kepada saya, hai Bina, kamu harus melakukan ini dengan saya. Oh nggak bisa. Tuhan tidak ada berbicara dengan saya yang seperti itu. Langsung disampaikan. Bina, kamu sepertinya Tuhan berbicara, kamu jodoh saya. Peter, kamu jodoh saya. Ini untuk yang belum menikah ya. Yang udah menikah, jangan tanya Tuhan lagi. Tuhan, saya mau minta jodoh. Jangan. Kecuali maaf yang sudah cerai mati ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah punya masih ada yang dilihat di sebelah kalau bangun tidur atau sebelum tidur, oh jangan. Tapi yang belum ya, kalau kamu ingin berkata atau ada orang lain berkata Tuhan berbicara sama saya, kamu jodohku, ternyata Tuhan tidak ada sampaikan ke kamu, ya udah nggak usah diterima. Mau secantik apapun itu Peter, nggak usah diterima. Kalau Tuhan tidak sampaikan ke kamu, ini Peter, jodohmu adalah yang ini dan dia sudah saya konfirmasi. Nanti kalian ketemunya di SICC gitu contoh ya, atau mungkin ketemunya di mission trip gitu ya, atau ketemunya di pelayanan apa, ketika kamu menyampaikan firman nanti kamu ketemu dengan wanita ini dan wanita itu sudah saya sampaikan, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau cuma satu orang yang dikonfirmasi nggak usah percaya, nanti takutnya kita melakukan hal-hal yang cemar, bukan yang kudus. Ya, Bapak Ibu, kita masuk kepada sudah mulai memusing-musingkan diri tentang Allah. Ini yang kemarin tentang Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa Allah yang kita akan bahas ini sebenarnya adalah Allah Bapa, bukan Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus, bukan. Tapi Allah Bapa. Nah, hubungan khusus Allah ini hubungan khusus sebagai Bapa ya. Ini semua manusia itu berasal dari Allah. Semua manusia asalnya dari Allah. Jadi jangan ada yang cemburu ya, kenapa orang ini hidup, kenapa orang ini mati, ya semuanya dari Allah. Allah adalah Bapa bangsa Israel. Allah adalah Bapanya Tuhan Yesus. Dan Allah adalah Bapa semua orang beriman. Siapakah Bapa orang semua beriman? Yaitu Abraham. Melalui Abraham kita percaya kepada Dia. Ya, pekerjaan khusus sebagai Bapa ini yang pertama menentukan rencana Allah. Jadi ini pekerjaan khususnya ya. Jadi Allah Anak, Allah Roh Kudus juga punya pekerjaan khusus. Nanti kita nggak belajar Allah Roh Kudus ya Bapak Ibu ya. Allah Roh Kudus nanti yang mengajarkan orang lain.
bukan saya. Itu di kita dibuat di luar teologi sistematik. Ya, jadi menentukan rencana Allah. Yang kedua, memilih umatnya. Silakan mungkin dibuka Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Efesus 1 3 sampai 6. Silakan. Efesus Saya, 1 Pak. ayat 3 ya, Pak? 1 ayat 6. Efesus 1 ayat 6. Efesus 1 ayat 6. Supaya Maaf, terpujilah 3 sampai 6. 3 sampai 6, maaf. 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Tuhan sudah memilih Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu punya kacamata. Tuhan sudah memilih Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu, mungkin yang laki-laki ya, sebelum yang laki-laki ini punya jenggot ya. Tuhan sudah pilih jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum dunia dijadikan. Jadi harusnya kalau mau dibilang sombong, orang Kristen harus sombong ya. Karena kita ini spesial. Telurnya 5 ya. Karetnya 2. Karena spesial. Kenapa? Karena kita dipilih Tuhan. Dipilih oleh Allah Bapa jauh sebelum dunia dijadikan. Jauh sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Jauh sebelum pada mulanya. Jadi sebelum pada mulanya itu kita sudah dipilih Tuhan. Jauh sekali cerita hidup kita ini ya. Sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatunya, Tuhan sudah memilih kita. Nanti Peter ini yang masih muda kuliah mana? Nanti umpamanya Peter nggak kuliah di sini berarti kuliahnya di sana. Ternyata Peter ambilnya di sini. Itu Tuhan sudah tahu, sudah pilih. Nah, ternyata Peter ada bersama-sama dengan kita gitu kan. Wes Tuhan ya perlengkapi di sini. Jadi Tuhan sudah memilih kita. Kalau kita sudah dipilih, apakah kita masih bisa nanti keluar dari pilihan itu? Harusnya tidak ya, kecuali kalau memang dia hanya merasa kalau dia dipilih. Ternyata pada kenyataannya dia tidak dipilih. Nah, itu mungkin masuk kepada penyesat Bapak Ibu ya, di mana firman Tuhan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu. Tuhan berkata, maaf, aku tidak kenal engkau. Nah, tapi saya harap kita Pak, semua di ayat sini. tadi Ya, sebenarnya dipakai, sorry Pak. ya, Ayat yang silakan. Silakan. ayat yang tadi itu yang biasa dipakai untuk teologi di apa? Doktrin di reform ya, Pak ya. Kalau reform kan sekali selamat tetap selamat, toh. Ya bisa Dengan acuan dikatakan tadi. seperti itu. Ya. Kayak Tapi mungkin saya nggak mau singgung ke sana karena nanti ada Pak, nanti ada itu masuk ke soteriologi nanti kalau masih saya yang ngajar silakan materi nggak usah selesai nggak apa-apa, yang penting semua perdebatan yang ada di pikiran Bapak Ibu, yang ada di otak Bapak Ibu, yang ada di gereja Bapak Ibu keluarkan di situ nanti ya. Saya nggak mau singgung ke sana. Tujuan saya bahwa Tuhan memilih kita, itu pekerjaan Tuhan. Nanti sabar. 2 tahun lagi, 1 tahun lagi ya, tahun depan ya. Ditampung aja dulu Pak Yuda. Tenang, nanti kita bahas sih. Kalau sekarang nanti takutnya udah nggak ini lagi. Yang penting materi saya nggak usah selesai nggak apa-apa. Yang penting diskusi kita
semua perdebatan kita nanti kita selesai gitu ya. Perdebatan-perdebatan yang ada. Ya, pekerjaan Bapak yang lain itu dikatakan ini kurang bagus kalimat ini ya, tapi memang ya seperti inilah pada kenyataannya. Menyuruh anaknya ke dunia, mengutus harusnya lebih enak ya, mengutus anaknya ke dunia. Bahwa memang Tuhan Yesus itu sudah diperintahkan salah satunya dengan apa tadi? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Yang berikutnya itu dikatakan mendisiplin anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu yang mendisiplin Bapak Ibu supaya bisa lebih hidupnya lebih baik, yang mungkin maaf, yang pastinya punya sejarah yang kelam dulu, sehingga sekarang menjadi lebih baik, itu pekerjaan Allah Bapa. Supaya hidup kita lebih tertib. Saya nggak tahu lah sejarah Bapak Ibu seperti apa ya. Mungkin kalau kita bongkar di sini sejarah-sejarahnya, wah dulu itu Pak, saya ini kalau tidak ditangkap Tuhan, saya ditangkap polisi, kan? Kenapa bisa begitu? Karena semua kejahatan itu sudah saya lakukan. Hukum Taurat, semua hukum Taurat sudah saya langgar semua gitu. Kita hukum Taurat berkata jangan membunuh, hapus jangannya Pak, gitu. Jangan mencuri, hapus jangannya Pak. Jangan mengingini, oh hapus jangannya Pak. Semua saya sudah lakukan. Wah, harusnya saya kalau nggak ditangkap Tuhan, ya saya ditangkap setan gitu ya. Saya ditangkap polisi. Jadi memang Tuhan sudah menetapkan mendisiplin anak-anaknya, yaitu kita semua, untuk kita semua bisa hidup lebih baik. Ya, kita lihat ya Bapak Ibu ya, ini yang akan membuat kita pusing. Nah, pertama kali masuk kepada teologi proper, saya sudah tanya-tanya. Jadi intinya Bapak Ibu seperti ini ya, singkatnya, bahwa kita menyembah Tuhan yang esa. Ini tergantung siapa yang ngomong ya. Ada yang bilang esa, ada yang bilang esa, terserah lah yang mana ya. God is one. Ini merupakan bagian penting yang sering sekali jadi perdebatan dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu berdiri. Kalau Bapak Ibu mengatakan Bapak Ibu adalah orang Kristen, maka pertanyaannya adalah, Allahnya orang Kristen satu apa tidak? Ya, maka banyak dari mereka itu memikirkan bahwa orang Kristen kan percaya Allah Tritunggal, sehingga muncul kontradiksi, apakah Allah Kristen itu tiga atau satu. Tapi saya ingin tegaskan, saya ingin tekankan kepada kita bahwa kita menyembah hanya satu Allah. Satu Allah. Kalau ada yang berkata tiga, tidak, saya menyembah hanya satu Allah. Berarti hanya satu Allah, dan itu pun diakui oleh Kalau banyak ditanya orang. Allah siapa gitu Pak? Hah? Kalau ditanya Allah siapa gitu? Ya, kita mengenal Allah itu hanya satu, Yesus Kristus. Nggak ada lagi yang lain, hanya itu. Kalau Allah Ya Bapa, paling kita berkata, sama berarti Allah Bapa. Ya kan kita sekali berdoa doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang kita kenal di dalam Allah Bapa. Enggak kan? Tuhan Yesus Kristus. Selalu kan itu formulanya. Terakhirnya kan Yesus Kristus. Jadi memang ini memang agak-agak berat lah ya. Penting intinya saya ingin tekankan kepada kita bahwa kita hanya menyembah satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia esa, cuman memang kita orang Kristen ternyata memiliki kepercayaan atau percaya bahwa Allah Tritunggal yang terdiri daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh, seperti itu ya, punya tiga pribadi. Kita tetap menyembah satu Allah. Jadi Bapak Ibu, saya ingin tekankan kita tidak menyembah tiga Allah. Kita hanya menyembah satu Allah.
Bapak Ibu tolong, karena mungkin kita percaya Allah Tritunggal, bukan saya menggiring pikiran Bapak Ibu supaya tidak percaya Allah Tritunggal ya, bukan. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah kita tidak bisa memecahkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, nggak bisa. Itu satu kesatuan, 3 pribadi tapi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Tidak ada kan tiba-tiba di sini nanti jangan sampai keluar satu sekte yang baru. Saya pakai Ibu Emily ya. Ibu Emily ternyata punya sekte yang baru, yaitu menyembah Roh Kudus. Menuhankan Roh Kudus. Ada sekte baru lagi menuhankan Allah Bapa. Terus Yesusnya enggak? Enggak. Roh Kudusnya enggak? Enggak. Saya hanya fokus kepada Allah Bapa. Kalau kamu yang mana? Oh, saya hanya Roh Kudus. Allah Bapanya enggak. Allah Anaknya enggak. Saya hanya fokus Roh Kudus. Oh, enggak bisa. Tetap satu kesatuan. Jangan dipisah-pisah. Kalau dipisah-pisah, maka makin pusinglah kita, makin streslah kita. Jadi kita hanya tertuju kepada satu. Yesus Kristus. Kalau kita pisah-pisah, aduh, kita pusing sendiri nantinya. Oh, Tuhan Kristen, orang Kristen tidak, enggak, satu. Tapi dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, iya. Tapi kami mengenalnya dengan Yesus Kristus. Ada pasti yang pernah Bapak Ibu pernah mendengarkan doa begini. Terima kasih Allah yang disembah oleh Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus. Kan selalu begitu. Tidak kita sana, tidak terfokus hanya kepada ini. Oh, berarti nambah lagi dong ya Allahnya orang Kristen ya. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh, ternyata bukan Tritunggal Bapak Ibu ya. Ternyata banyak. Bukan Tritunggal. Ini dan 6 ini. 6 apa? Panca itu 5, 6 itu apa ya? Nanti, wah ini kita udah buat sekte baru dong Pak. Oh enggak. Itu kan penyebutan Bapak Ibu. Walaupun kita mengenal dengan 3 pribadi, tapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi Bapak Ibu, untuk menghindari perdebatan, ya ambil saja, katakan kita hanya menyembah satu Allah. Tapi adalah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, tapi dia satu yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah Bapa itu kami kenal, kami tahu di dalam Yesus Kristus. Ya, berbicara mengenai keesaan Allah, itu berarti kita sedang membicarakan juga mengenai ketritunggalan. Wah, ini satu kok tiga kok satu gitu, satu kok tiga gitu. Meskipun 3 pribadi mempunyai suatu pemisah, tapi ketiganya itu satu hakikat yang tidak pernah terpisah. Ini ingat Bapak Ibu ya kalimatnya ya. Saya tegaskan kepada kita bahwa mereka memang meskipun 3 pribadi mempunyai suatu pemisah. Ini pemisahnya ini kita tidak tahu apa, tapi mungkin salah satunya dalam pekerjaannya. Nah, tetapi ketiganya suatu hakikat yang tidak akan pernah terpisahkan atau dipisahkan oleh siapapun. Jadi tidak boleh dipisahkan. Kalau ada yang memisahkan berarti dia sudah membuat sekte baru, aliran yang baru. Dikatakan 3 pribadi itu sudah ada sejak dari perjanjian lama, bahkan sebelum dunia dijadikan. Ketiga pribadi ini sudah ada. Allah menjelaskan bahwa Allah Tritunggal tidak pernah diciptakan atau ada yang menciptakan. Ketiganya adalah pribadi Alfa dan Omega. Tahu artinya Alfa dan Omega, Bapak Ibu? Awal dan akhir, Pak. Awal dan akhir bukan? Ya, awal dan akhir. Jadi bukan mungkin itu arti ininya ya, arti dari sesungguhnya. Alfa itu adalah huruf pertama Yunani, Omega huruf terakhir. Tapi Alfa dan Omega itu adalah kekal. Jadi itu menuju kepada kekal. Jadi dia yang awal dan dia yang akhir. Kalau ada orang menggunakan istilah Pak atau kekekalan, Pak? Lebih tepatnya kekekalan, Bu. Kekekalan ya, Pak ya? Ya, lebih amannya lebih kepada kekekalan. Ya, sebenarnya saya pernah dengar juga Pak kalau Alfa dan Omega itu kekekalan ya, betul kan ya?
Ya. Terima kasih, Pak. Ya, kita masuk perjanjian lama ya, Allah Tritunggal dalam perjanjian lama. Oke, Alkitab ternyata sudah memberikan bukti bahwa Allah Tritunggal itu sudah ada. Bahkan orang selalu memperdebatkan Allah Tritunggal itu selalu berkata di dalam Kejadian 1 ayat 26 yang berkata, baiklah kita. Ya kan? Tetapi dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2, ada yang ingat apa isinya? Pada mulanya, saya ngetes Bapak Ibu aja dulu ya. Saya ngetes dulu sebentar. Saya buka dulu Bible Works saya. Saya mau suruh Bapak Ibu belajar membaca ya. Ada yang bisa membaca? Oh, udah ada yang senyum-senyum ya. Tenang, tenang. Sabar Bapak Ibu, ini ujian. Oke. Mana dia BB saya? Ya. Genesis. Oke. Nah, ini gimana cara gede ininya? Nah, ini nih gara-gara udah jarang megang ini udah nggak tahu cara gedeinnya gimana. Sama saja. Ya, terlihat nggak ya kalimatnya ya? Yang cetak biru ini. Terlihat, Pak. Ada yang mau baca? Belum bisa, Pak. Oh, salah ternyata, maaf. Ya udah, satu kata ini aja. Satu kata ini aja ya. Sudah bisa baca belum Bapak Ibu? Elohim ya Pak. Wes, mantap. Ya, Beresit Nebak doang bara kan. Elohim et Hasamim. Va et Samaim. ha eres. Ya, jadi Elohim di sini itu jamak Bapak Ibu. Karena ada akhiran itu jamak. Ya, dua juga dikatakan bahwa ada juga Elohim. Jadi di pasal 1 ayat 1 dan 2 itu sudah menjelaskan ada Allah Tritunggal di sana. Sudah ada Allah Tritunggal di sana. Yang selama ini Bapak Ibu kalau memperdebatkan Allah Tritunggal selalu menggunakan baiklah kita, betul ya Bapak Ibu ya? Baiklah kita, baiklah kita, baiklah kita gitu. Sebelumnya di sana sudah ada Elohim, menjelaskan bahwa ada jamak, ada lebih daripada satu yang menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya tiga Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah, karena Allah itu adalah roh Allah, layang-layang. Jadi nggak harus kita selalu menggunakan Kejadian 1 ayat 26 ya Bapak Ibu ya. Ternyata di awal-awal pun itu sudah ada.
Tapi memang balik lagi ya, 3 pribadi itu di dalam satu. Ya, ini ya tadi istilah kita ya, ini jamak. Kata kita ini jamak, Bapak Ibu. Ada orang Manado di sini? Kalau Manado bilang kita itu tunggal ya. Kita pe mama, kita pe om, kita pe tante, kita pe dosen, kita itu tunggal, saya atau aku, ya anku. Jadi kita orang Manado itu tunggal, tapi kita pada umumnya itu jamak. Ya, yang menjelaskan dalam arti ini bukan satu pribadi, melainkan lebih daripada satu pribadi yang sedang bercakap-cakap. Jangan pernah tanya bahasanya pakai bahasa apa, bercakap-cakapnya tiba-tiba muncul 3 kepala atau bagaimana. Nah, itu terlalu liar nanti imajinasi kita ya. Nah, peristiwa penciptaan manusia secara spesifik itu dikatakan di mana kita melihat bukan hanya Allah Bapa saja yang terlibat dalam proses penciptaan manusia, tapi Allah Anak juga terlibat di dalamnya. Sebab kata kita di sini menunjukkan kepada orang jamak, yaitu yang melakukan pekerjaan lebih daripada satu. Kata itu pasti menuju kepada Allah Tritunggal, karena huruf pertama digunakan kapital dan biasanya menunjukkan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu seperti ini, Bapak Ibu ya. Banyak sekali mungkin pemahaman Bapak Ibu juga seperti ini. Saya harap ketika saya menyampaikan ini tolong langsung diubah pemahamannya. Kapan Allah Bapa bertugas? Kapan Allah Bapa bertindak? Mungkin kita bagi ya. Oh, Allah Bapa itu bertindak ketika mulai dari Kejadian 1 sampai Maleaki. Ayat 4. Jadi Allah Bapa itu tugasnya atau shift-nya dia itu ada di Perjanjian Lama. Terus ada juga Allah Anak itu pekerjaannya itu di Injil-Injil. Terus Roh Kudus itu di Kisah Para Rasul sampai Wahyu. Saya ingin sampaikan itu salah. Itu salah. Kalau memang kita berpikir seperti itu, dulu berpikir seperti itu, ada pemahaman kita seperti itu salah. Kalau memang Allah Bapa tidak bekerja dalam Injil-Injil, ketika Tuhan Yesus berada Bukit Getsemani, dia berdoa kepada siapa? Ketika dia berada di atas kayu salib, tergantung di atas kayu salib, dia berbicara kepada siapa? Ada kan Allah Bapa di sana? Allah Anak ada, Allah Roh Kudus ada. Jadi jangan kita pikirkan kita pisah. Balik lagi ya, jangan memisahkan mereka. Mereka tidak terpisahkan dan tidak ada yang bisa memisahkan. Kalau dalam pernikahan, oh tidak boleh dipisahkan kecuali pemerintah kan, pengadilan ya, yang memisahkan gitu. Tapi mereka nggak bisa dipisahkan. Jangan dikelompok-kelompokkan, jangan dikolom-kolomkan. Karena mereka tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dikelompok-kelompokkan. Oh Allah Bapa dia berada dalam Perjanjian Lama, oh Allah Anak dia berada dalam Injil-Injil, Allah Roh Kudus itu di dalam Kisah Para Rasul sampai sekarang. Oh nggak bisa, kita nggak bisa. Kalau memang kita berkata seperti itu, berarti pertanyaannya adalah Tuhan Yesus itu ngapain sekarang? Bukankah dia berkata, aku pergi menuju Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua. Tapi tenang, jangan takut, jangan gentar. Aku meninggalkan seorang penolong bagimu. Seorang penghibur bagimu. Jadi masih bekerja Tuhan Yesus saat ini. Allah Bapa juga masih bekerja. Bahkan ayat tadi yang mau dibahas Pak Yuda ya. Tuhan sudah memilih
anaknya Bapak Ibu yang baru lahir atau mungkin yang akan lahir itu sudah dipilih Tuhan jauh di sana. Tapi kan kejadiannya kan di sini kan. Berarti Allah Bapa masih bekerja sampai sekarang. Jadi seperti itu, jangan pernah memisahkan ketiganya. Apalagi menyembah dengan sendiri-sendiri. Saya hari ini mau fokus ke Allah Bapa gitu. Yang meninggalkan yang dua gitu. Wah, ini sekte baru ini ya. Aliran sesat baru ini, hati-hati. Jadi kita tidak memisahkan eh, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita tidak pisahkan. Kita menyembah satu Allah dan mereka bekerja dengan satu masa, satu waktu yang sama, tidak dipisahkan, tidak. Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Pak, soalnya putus-putus, Pak. Ya, ada yang mau didiskusikan? Saya goyang ya. Tidak ada yang mau didiskusikan? Oke, kalau begitu sampai ketemu minggu depan di kelas yang sama dengan jumlah yang berbeda. Ya, kita muncul kembali ya. Sampai ketemu minggu depan. Yesus memberkati. Terima kasih, Shalom. Pak Loren. Terima kasih Pak Loren. Terima kasih, Pak Loren. Ya, Mbak. Terima kasih, Pak. Teman, Tuhan Sesuatu ya, berkati. Pak. terima kasih teman-teman semua.